Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir di tempat ini selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sayangi, kita cintai Teh Nur Karyati beserta seluruh keluarganya, anak, cucu, suami. Kita doakan selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustadzah, segenap syaraif, segenap panitia, dan juga semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, saya doakan semoga semuanya dipanjangkan umur dalam taat pada Allah, dimudahkan urusannya, diluaskan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin disolehahkan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya semuanya jadi keluarga yang taat kepada Allah, disayang Allah, dicinta Allah. Kita semuanya semoga disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal a'idin, hamba-hamba yang kembali kepada fitrah. Itu artinya minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali, a'id, wal faizin, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berhasil, yang sukses, yang beruntung. Wal makbulin, dan semoga puasa kita kemarin di bulan Ramadan lengkap dengan tarawehnya, Qur'annya, sedekahnya, zakatnya, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ucapan ini teman-teman saudaraku sekalian senantiasa kita dengar di saat hari raya Idul Fitri sesudah selesai kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kenapa ucapan ini yang banyak kita dengar? Karena memang ucapan itu yang paling tepat untuk melepaskan Ramadan kita. Yang pertama, minal a'idin, semoga kita menjadi orang yang kembali. Kembali apa? Kembali suci, kembali fitrah, kembali bersih. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, semoga kita kembali kepada fitrah kita, kesucian kita. Apa sih kesucian kita? Kesucian kita itu yang pertama adalah bersih dari dosa. Orang yang suci, orang yang fitrah itu enggak bawa dosa, belum ngerjain dosa. Kayak anak bayi baru dilahirkan, ada enggak begitu lahir dosanya udah banyak? Enggak ada ya. Duh, nih anak mukanya ngeselin, nih kayaknya udah banyak nih, sering bohong nih kayaknya. Enggak ada. Anak bayi semuanya fitrah, semuanya suci, semuanya bersih. Nah kita nih walaupun bukan bayi, ya, walaupun ada di antara kita yang giginya udah mulai kayak bayi. Kalau bayi baru tumbuh beberapa, ini sisa beberapa. Teman-teman sekalian, akan tetapi
meskipun kita bukan bayi, kalau kita puasanya benar, itu dosa kita diampunin menjadi seperti bayi. Begitu katanya Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaj min dunubihi kayawm waladathu ummuh. Siapa yang puasa Ramadannya benar, siapa yang tarawihnya enggak tinggal selama bulan suci Ramadan, dan dia ngerjain itu imanan, karena beriman kepada Allah, karena patuh perintahnya Allah, bukan mau diet, bukan mau hemat, ya, bukan karena ngarep-ngarep sesuatu hal yang lain, akan tetapi benar-benar mutlak lillahi ta'ala imanan, karena keimanannya kepada Allah, wahtisaban hanya berharap akhirat. Harapannya adalah harapan kebaikan, harapannya adalah harapan akhirat. Kayak apa tuh dijalanin Ramadan dengan benar, tarawihnya gak tinggal. Kharaj min dunubihi kayawm waladathu ummuh. Hari raya Idul Fitri dia keluar dari dosa-dosanya menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Siapa nih diantara kita keluar bulan Ramadan jadi kayak bayi lagi? Dosanya habis semuanya udah, bersih semuanya, cakep semuanya udah. Ibarat catatan amal nih ya, udah kehapus semuanya dah. Udah jadi buku lembaran baru lagi yang siap ditulis dengan catatan-catatan kebaikan. Catatan dosanya udah gak ada sama sekali karena bagusnya Ramadan yang telah dia lakukan. Nah ini yang kayak beginian nih, berarti dia telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala minal aidin, sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah. Ya. Jadi kalau ada orang bilang minal aidin ya, jawabannya bukan iya sama-sama. Enggak gitu. Atau kamu juga ya, maafin saya ya, enggak gitu. Artinya minal aidin itu adalah semoga Allah menjadikan kita kembali kepada fitrah dengan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Makanya kalau ada orang bilang minal aidin, jawabannya amin, karena itu adalah doa. Ibu-ibu minal aidin ya. Adik-adik minal aidin ya. Amin. Gitu. Minal aidin, kembali kepada fitrah dengan diampuni dosa-dosanya. Kembali kepada fitrah dengan Allah Subhanahu wa taala tutupi aib-aib kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang bersih kembali, teman-teman. Hati yang gak ngerti caranya menyakiti orang lain. Pernah lihat bayi menyinggung perasaan orang gak? Pernah? Enggak. Pernah gak ada bayi nyakitin orang? Enggak ada. Ini bayi ini, ya Allah, saya tersinggung deh ngelihat tatapan dia. Ya kamu yang salah, ngapain tersinggung sama bayi? Bayi mah bersih aja, gak pernah ada keinginan untuk berbuat jahat pada orang lain. Tuh. Itu adalah hasil dari puasa yang kita harapkan di saat habis lebaran Allah jadikan kita minal aidin, sebagai orang yang kembali kepada fitrah, enggak tahu caranya nyakitin orang lain. Makanya kenapa kalau hari lebaran tuh kita diminta buat minta maaf sama orang. Karena yang kemarin-kemarin kalau udah pernah nyakitin orang biar dihapusin deh. Gitu kan? Biar diampunin. Kita jelang sesudah lebaran hari yang baru dengan hati yang baru, hati yang tak mampu menyakiti siapapun. Amin ya rabbal alamin. Penting banget doanya. Makanya perlu banget buat kita baca. Gitu ya. Minal aidin wal faizin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, emang ada ya ustazah orang yang gak sanggup nyakiti orang lain? Banyak. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang terjaga, teman-teman saudaraku sekalian.
Mudah-mudahan nih jika kita bukan orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk jadi yang seperti itu. Hati yang tidak sanggup menyakiti siapapun. Amin ya rabbal alamin. Minta sama Allah, Bu. Jangan kalau minta tuh sama Allah minta urusan duit aja. Enggak malu? Kalau minta sama Allah urusan rezeki mulu, enggak malu? Malu apa enggak? Malu, udah kayak orang enggak mau mati gitu. Padahal kan mati juga. Kita bawa apa dari dunia kita? Enggak ada yang kita bawa, Bu. Ibu kalau pesan sama anak-anaknya, nak, mama tuh cinta banget sama gelang yang satu, ntar kalau mama mati kuburin ya. Barengan sama mama, nak, biarin mama pakai gitu. Boleh kayak begitu? Enggak boleh. Mau kayak begitu? Enggak mau. Ibu jangan kata gelang, jangan kata cincin, jangan kata handphone, nak, kalau mama mati iPhone-nya dimasukin nih, nak, ya. Biar mama tetap bisa telepon kamu. Anaknya malah yang enggak, mah, takut. Teman-teman saudaraku sekalian, jangankan itu semuanya, bahkan yang udah nempel di badan kamu, kalau itu adalah harta yang berharga harus dikeluarin. Makanya, Bu, jangan ada di antaramu yang pasang gigi emas. Karena begitu mati giginya mesti dicabut. Saya sering ditanya, Ustazah, kalau orang meninggal dunia gigi palsunya mesti dicabut apa enggak? Iya. Kalau gigi palsunya terbuat dari emas atau perak. Tapi kalau gigi palsunya terbuat dari barang-barang yang tidak berharga, yang kiranya kalau dijual kagak ada yang mau. Tambelan dari dokter gigi, ya, buatannya dokter-dokter gigi, bukan dari barang-barang emas ataupun perak. Ah, itu kalau dijual nggak laku, nggak harus dicabut, nggak harus dicabut. Gitu ya. Jadi yang pada pakai gigi palsu bilang sama anak-anaknya, kalau dari emas, tenang, nak, mama nih biar kata gini ninggalin warisan. Kamu nggak tahu aja, mama kelihatan nih, nak, kayak nggak punya, tapi tenang, nih 8 biji gigi mama emas nih, nak. Ntar kalau mama meninggal dunia tolong cabutin ya. Memang harus dicabut, Bu, kalau gigi emas. Ini ngajarin kita bahwasanya kita tuh pada hakikatnya nggak punya apa-apa dari harta dunia. Sampai segala gigi kalau dia emas ada harganya, bukan lagi milikmu ketika kamu mati, mesti dikembalikan kepada ahli waris karena dia adalah miliknya Allah. Allah membaginya sesuai dengan yang Allah mau. Makanya sampai urusan warisan itu menjadi satu-satunya permasalahan fikih yang Allah jelaskan dengan detail di dalam Al-Quran. Ya, di surat An-Nisa tuh Allah jelaskan detail sekali pembagian urusan rizki. Lidzakari mithlu hadzil unthayain lizauji. Suami kalau istrinya meninggal dunia, kalau ada anak-anaknya dia dapatnya 1/4. Kalau nggak ada anak dia dapatnya setengah. Istri itu kalau suaminya meninggal dunia, Allah bilang dalam Al-Quran, istri kalau suaminya meninggal dunia dia dapatnya 1/8 kalau ada anak. Kalau nggak ada anak dia dapatnya 1/4. Itu diterangkan secara detail di saat zakat, puasa, haji, bahkan sholat. Allah nggak terangkan detail di Quran itu. Allah tuh nggak terangin caranya sholat pakai takbir, pakai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, nggak ada keterangannya. Tapi kok sepakat Ustazah sholatnya orang kayak gitu semuanya? Karena melihat Nabi Muhammad. Nabinya bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Nggak ada yang detail dalam Al-Quran Allah terangkan secara terperinci, nggak ada, kecuali urusan warisan. Kenapa? Ya jangankan diterangkan dengan nggak detail, detail aja masih banyak yang rebutan.
Betul? Allah tahu cintanya manusia sama urusan harta luar biasa. Ya mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang kayak begitu insya Allah. Faham bahwa semua miliknya Allah. Pokoknya ingat-ingat ucapan saya. Yang nggak dibawa mati jangan pernah belain mati-matian. Yang gak dibawa mati jangan pernah dibelain mati-matian. Ingat Bu, yang gak dibawa mati gak usah sampai segitunya ngerjainnya. Kayak semua yang kamu lakukan urusannya itu aja. Apalagi ntar nih berapa tahun lagi nih, pas kalau udah musimnya masa kampanye, pemilihan ini, pemilihan itu. Ya Allah, sampai udah disiapin rumah sakit jiwa buat caleg gagal. Ada tuh, saya baca kemarin. Semuanya untuk urusan kekuasaan, semuanya kepengen dapat pangkat dan jabatan. Sampai saya pernah baca tuh satu berita, ada orang masa kampanye nyumbang karpet. Begitu nggak kepilih, karpetnya cabutin lagi dari masjid. Sian tuh orang mau sholat subuh udah kagak ada karpetnya ya. Masya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau doa minta sama Allah, jangan cuman minta urusan uang atau urusan dunia. Minta juga nih yang kayak beginian nih, hati yang enggak sanggup menyakiti siapapun, hati yang bersih ya Allah, hati yang bersih ya Allah, hati yang bersih. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada hamba-hamba Allah yang gak ngerti nyakitin siapapun. Itu salah satunya saya tulisin di buku Bidadari Bumi, Hubabah Tiflah. Hari Lebaran juga tuh saya kenalan sama beliau itu, ya Allah, sampai sekarang rasanya kayak masih kebayang-bayang gitu. Berapa tahun yang lalu tuh, 20 tambah 3. Berapa berarti? Tambah 4. 24 lah ya. 24 tahun yang lalu, bahkan lebih panjang dari separuh umur saya. Tapi memorinya masih ceket di sini, masih melekat di dalam benak saya. Memang ada Bu orang-orang yang kita ketemu beberapa menit aja, tapi kayaknya nggak akan pernah lepas dari pikiran kita. Semoga saya menjadi salah satunya buat ibu-ibu. Teman-teman sekalian, ini Hubabah Tiflah tuh. Hari Lebaran saya lagi sedih-sedihnya, karena itu Lebaran pertama di negeri orang yang bahkan bahasanya saya nggak bisa. Walaupun saya udah belajar bahasa Arab waktu saya belajar di Indonesia, karena saya udah mondok 8 tahun sebelum saya datang ke Tarim gitu. Tapi teman-teman sekalian, bahasa Arabnya mereka dialeknya tuh beda gitu. Cara pengucapan lisannya beda. Belum ngerti saya bahasanya gitu. Hari Lebaran ditinggal sama kakak saya, sama abang saya. Saya bilang ikutan dong, saya sedih bener nih Lebaranan, gak ada orang tua, gak ada opor, ketupat, gak ada tuh. Gak ada nastar, kastengel dan kawan-kawan, ya, gak ada rengginang dalam kaleng kongguan. Ya Allah, gak ada teman, gak ada keluarga, gak ada saudara saya waktu itu. Gak ada siapa-siapa buat bisa berbagi kebahagiaan gitu. Aduh, sedih banget saya. Abis itu ditinggal abang saya sebagai satu-satunya keluarga saya. Dia ninggalin saya sebatang kara beneran saya. Saya ingat berapa waktu sebelumnya saya ketemu sama ada ustazah dari Taiz yang bahasanya fusha. Bahasa sekolahan, jadi saya bisa lebih ngerti gitu. Dia bilangin nama saya, Halimah, pokoknya kamu ada apa-apa datang aja ke rumah saya. Dia tunjukin rumahnya sekian blok gitu dari rumah saya. Dari tempat saya
sewa rumah, kontrakan rumah. Akhirnya saya jalan tuh ke sana, habis pakai baju baru gitu ya, hari raya. Udah mandi, udah cakep, pakai baju baru, jalan saya ke sana. Ibu-ibu bisa bayangin nih saya. Waktu itu Bu, saya kurus banget. Berat saya, biar gampang bayanginnya ya. Berat saya hanya 36 kilo. Kurus banget ya saya. Saya jalan aja tuh ke tempatnya Ustazah Zainab. Di sana itu di negeri Arab itu sering ada angin kenceng. Kalau ada angin tuh saya suka mepet tembok, takut terbang. Ya Allah, saya ketuk pintu rumah Ustazah Zainab, bukain sama anaknya kecil. Terus Ustazah Zainab bawa saya masuk, suguhin makanan-makanan hari raya. Udah tuh, saya bilang saya nggak ada siapa-siapa Ustazah. Ya udah kamu barengan aja sama saya, pokoknya kamu nggak usah sedih Halimah begini segala macam. Saya juga perantauan dia bilang. Tapi beliau tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya. Habis itu beliau rapi-rapi, yuk Halimah kamu saya bawa ajakin ke salah satu tetangga saya, dia bilang saya seneng banget dah kalau ketemu sama beliau. Saya tuh ngebayangin orang yang maksudnya Ustazah Zainab mau bawa saya, entah itu seorang hubabah, seorang ustazah yang bisa ngajarin saya, bisa menghibur saya gitu. Harapan saya seperti itu. Ternyata enggak gitu. Hubabah Ustazah Zainab kasih keterangan di jalan tuh. Dia bilang beliau ini namanya hubabah, kami biasa memanggilnya hubabah tiflah. Saya tahu artinya tiflah. Tiflah itu artinya bayi. Nih yang kita lagi bahas nih bayi nih. Bayi gak mengerti cara menyakiti orang lain. Bayi gak pernah nyinggung perasaan orang. Bayi belum bikin dosa, teman-teman. Jadi saya tanya, Ustazah, kayaknya saya gak pernah dengar ada orang namanya bayi. Ada gak ibu-ibu ngasih nama anaknya bayi? Begitu lahir, lucu, yaudah deh. Namanya siapa nih? Bayi aja. Apa namanya? Bayi. Kalau masih lagi kecil dipanggil bayi, enak ya. Pas udah nenek-nenek, kan rada nggak pas. Akhirnya teman-teman, saya bilang emang namanya tiflah hubabah, Ustazah. Kata Ustazah Zainab, enggak sih namanya pastinya bukan tiflah. Tapi saya nggak tahu namanya. Dan orang-orang sini juga nggak ada yang pernah sebut-sebut namanya. Semua dari kita memanggilnya tiflah, memanggilnya hubabah tiflah, hubabah bayi. Kenapa saya bilang? Karena dia sampai setua ini tidak pernah berbuat dosa dan tidak mengerti cara menyakiti siapapun. Nggak tahu caranya nyakitin orang. Jadi dia nggak ngerti caranya marah, dia nggak ngerti caranya ngomel, dia nggak ngerti caranya ngomongin orang, apalagi fitnah. Dia nggak ngerti caranya ngelabrak orang. Teman-teman, bagaimana denganmu? Tua loh ini, di atas 70-an tahun saya rasa. Nggak pernah menyakiti siapapun. Ya Allah, ya Allah. Bener-bener dah. Saya tambah kepengen tahu. Nih pasti orang kalau nggak pernah nyakitin siapapun, nih pasti karena memang Allah kasih sama dia tuh banyak gitu. Dikasih harta, kecukupan, dikasih suami yang sayang, dikasih anak-anak yang lucu-lucu, cucu yang lucu-lucu, kehidupan yang mapan dalam pikiran saya. Dikasih ilmu yang banyak, dikasih kesehatan badan. Karena ibu-ibu saudaraku sekalian, jangankan sakit yang berat-berat, lagi sakit gigi aja, kalau denger orang ketawa sakit hati. Ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Sama saya. Duh rasanya ya kalau kita lagi sakit gitu. Terus kalau denger orang-orang ketawa kayak yang dia tidak memiliki empati. Masya Allah. Saya lihat begitu depan rumahnya, kata Ustazah Zainab, ini dia nih rumahnya. Saya lihatin, ya Allah, sedih lihat rumahnya.
Miskin Bu, miskin. Enggak banyak barang. Rumahnya enggak ada catnya, cuman kayak tembok aja gitu. Di sana temboknya bahkan bukan beton, temboknya dari tanah. Tapi itu rumah dengan kemiskinannya enggak pas sama muka orang-orangnya. Itu pelajaran berharga banget tuh buat saya. Begitu masuk aja ke area rumahnya, keluarga di situ nyambut kita dengan senyuman lebar, dengan pelukan hangat, dengan tatapan penuh sayang gitu. Dia bilang, Zainab, kif halik Zainab. Dia pelukin Ustaz Zainab gitu. Dan tanpa sungkan, tanpa ragu, mereka semua pelukin saya. Orang yang baru semenit 2 menit mereka ketemuin. Dipelukinnya saya, dia bilang, oh ini siapa Zainab? Nanya sama Ustaz Zainab, dia bilang, Halimah, dia datang dari Indonesia. Dia bilang, Masya Allah Halimah, gimana Halimah? Mudah-mudahan kamu sehat, mudah-mudahan kamu kerasan di sini. Gimana Halimah? Senyumnya lebar semuanya. Kemudian kami pun masuk dalam rumah. Gitu masuk dalam rumah, tambah lagi perasaan kayak ngerasa kok kayak ada yang gak familiar gitu. Biasanya saya kalau ngelihat orang-orang, mohon maaf ya, yang gak mampu secara duniawi di dunia ini, seringnya saya ngeliatin orang-orang yang miskin, apalagi yang fakir gitu, yang miskinnya tuh banget gitu, orang-orang fakir, biasanya buat senyum aja susah. Malah bawaan kalau ngelihat tetangga sebelah bangun rumah nih, pesugihan nih, hasut gitu, iri. Oh ngelihat ada pejabat, wah pasti nih korupsi nih. Kalau ngelihat ada cewek, wah pasti nih istri simpenan pejabat kayaknya nih. Pejabat yang itu yang korupsi. Masya Allah. Teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, ini nih nggak begitu gitu. Mereka semuanya orang-orang miskin, tapi dengan hati yang lebih kaya daripada orang-orang kaya manapun yang selama ini saya temui, atau sekurangnya yang waktu itu saya temui. Itu teman-teman saudara sekalian, di rumahnya tuh nggak ada apa-apaan, nggak ada bantal-bantal yang biasanya rumahnya orang Arab tuh banyak bantal-bantal sandaran, karena mereka nggak pakai kursi, duduknya di bawah, biasanya pakai bantal sandaran gitu. Nggak ada itu, nggak ada karpet, nggak ada lantai nih, nggak ada teman-teman saudara sekalian. Lantainya tuh nggak ada, cuman ada satu karpet usang yang udah mulai nggak jelas motifnya apa, karena sebagiannya tipis di beberapa tempatnya. Dan itu teman-teman saudara sekalian, kayaknya di tempat itu tuh mereka tidur, di tempat itu mereka makan. Ya udah cuman itu aja udah tempatnya. Di pojokan tuh ada bantal-bantal yang disusun-susun. Berarti artinya kalau malam mereka tidur di situ juga gitu. Miskin beneran, cuman gak pas sama mukanya, semuanya ceria, semua seneng, semua kayak yang emang kenapa kalau kita miskin kita bahagia kok. Coba belajar biar kayak begini nih, ini fitrah teman-teman. Anak bayi kayak begitu apa enggak? Kayak begitu. Ada enggak yang mentang-mentang anaknya orang kaya waktu lahir, anaknya sultan, anaknya the crazy rich, begitu lahir gak nangis? Gak ada ceritanya. Ya kalau mereka sakit, mereka lapar, mereka nangis. Biarpun bayi juga, kan gitu ya. Dan bayi kalau lagi senang, mereka ketawa ya ketawa aja gitu. Mau miskin kayak mau kaya kayak kan begitu. Nih yang udah tua-tuaan nih, kayaknya nih kebahagiaan tuh erat kaitannya sama harta gitu. Sampai orang tuh kadang kok nanya sama saya, terus dia bilang kayak gini, oh dia sekarang udah senang ya. Maksudnya udah senang kayak gimana? Iya udah kaya. Kayak istilah kaya tuh erat kaitannya sama dengan senang. Dia orang susah ya. Maksudnya orang susah tuh adalah orang miskin. Padahal emang iya kalau orang miskin orang susah? Emangnya iya kalau orang kaya gak pernah susah? Halo? Yuk diubah pola pikirnya. Diubah pola pikirnya. Teman-teman saya sekalian, bis liatin
Saya masih nyari-nyari nih yang mana Hubabah tiflahnya gitu. Ustazah Zainab tarik saya, bawa ke pojokan. Di pojokan itu ada seorang perempuan tua. Saudaraku sekalian, saya heran kenapa beliau nggak ikut nyambut. Yang lain tuh nyambut, melukin, seneng banget gitu. Kayak sambilan doa ceria semuanya. Yang ini kenapa nggak ikutan nyambut? Begitu pas lihat orangnya baru paham saya kenapa beliau nggak ikutan berdiri. Ternyata beliau buta. Kebayang nggak? Kayak apa penderitaan dalam hidupnya? Kayak apa susahnya beliau menjalani kehidupan. Akan tetapi bersama dengan itu dirinya tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah mengerti caranya menyakiti orang lain. Keren banget gak sih? Teman-teman sekalian, gak tahu ngomong keras, gak tahu ngomong kasar. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan rahmat dari Allah SWT yang dia bagi-bagikan kepada sesama. Kita kepengen nih hasil puasa kita jadi kayak begini nih. Hati yang tidak mengerti menyakiti siapapun. Amin. Hati yang benar-benar minal aidin. Kembali kepada fitrahnya menjadi tiflah-tiflah pada zaman ini insyaallah. Menjadi bayi-bayi kembali. Meskipun usia kita sudah kepala 4, kepala 5. Ya, meskipun usia kita kepalanya udah banyak, tapi yang pasti kita minta sama Allah agar hati kita tetap menjadi seperti hatinya bayi. Semoga Allah kembalikan hati kita menjadi hatinya bayi. Ustaz Zainab salaman sama beliau, beliau senyumnya lebar gitu. Dia pegangin tangan Ustaz Zainab gitu kan. Terus habis itu saya di samping Ustaz Zainab, dia kenalin. Hubabah, kata Ustaz Zainab nih, ini nih saya bawa tamu nih, kepengen ketemu sama Hubabah gitu. Ini Halimah nih, Halimah Al-Aidrus dari Indonesia, datang ke sini mau buat belajar. Beliau senyumnya lebar gitu. Habis itu saya salaman sama beliau. Dia bilang, oh ya hayya bi Halimah, ya hayya bi Halimah, nastuna Halimah gitu kan. Kita senang dengan kedatanganmu Halimah gitu. Pegang-pegangin tangan saya. Saya masih biasa-biasa aja tuh. Akhirnya beliau kemudian tangan kanannya gitu ya, pegangin. Tangan kanannya masih pegangan sama saya tuh, gitu kan. Tangan kirinya tuh dipegang-pegangin muka saya. Pegang-pegangin muka saya gitu. Kayaknya beliau mau ngebayangin gitu nih anak, oh oke, hidungnya segini gitu ya. Nah, agak pesek juga lah ini. Dibandingin dengan orang Arab Ibu ya. Kalau dibandingin sama ibu-ibu mah kita 11-12. Teman-teman sekalian, habis itu bayangin gitu mungkin mukanya gitu ya. Yo kepengen tahu lebih dekat gitu kayak apa nih orang yang ada di depannya gitu. Beliau kemudian turun tangannya gitu. Habis itu beliau taruh tangannya di dada saya. Taruh tangannya di dada saya dan enggak berhenti. Terus saja beliau taruh tuh tangannya di dada saya. Habis itu beliau doa. Sambilan taruh tangannya di dada saya tuh beliau doa. Allah la tu'adzibha ya Rabb. Ya Allah jangan pernah sengsarakan dia ya Allah. Saya begitu dengar doanya. Kok saya gak pernah mikir doa kayak begitu ya selama ini. Allah la tu'adzibha ya Rabb. Ya Allah la tu'adzibha ya Allah, la tu'adzibha ya Allah. Jangan siksa dia, jangan susahin dia ya Allah. Enggak di dunia, enggak di akhirat ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan tega nyakitin dia ya Allah. Jangan tega nyakitin dia ya Allah. Saya didoain kayak gitu. Pertamanya saya bilang amin gitu. Sambil saya coba senyum. Lama-lama saya bengong. Karena beliau enggak berhenti-berhenti doanya Allah. La tu'adzibha ya Rabb, la tu'adzibha ya Allah, la tu'adzibha ya Allah. Ini kayaknya serius banget doain saya gitu. Saya sampai jadi mikir gitu. Ya Allah. Ini jangan-jangan Hubabah ini tahu apa aja yang telah tertulis dari catatan dosa-dosa saya yang pantas banget untuk membuat saya diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendoakan saya gitu, ya Allah jangan ya Allah, jangan siksa dia ya Allah, jangan siksa dia. Mungkin begitu barangkali. Saya jadi mikir gitu,
Ya Allah, emang iya sih dosa saya banyak gitu. Kok harus ada orang lain dulu yang mendoakan saya, padahal mestinya saya yang lebih banyak mendoakan untuk keselamatan diri saya. Betapa sebenarnya Allah pantas banget untuk mengadab saya dengan berbagai macam adab, nyakitin saya dengan berbagai macam siksaan dari dunia sebelum akhirat. Akan tetapi mudah-mudahan dengan doanya orang-orang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa saya sehingga nggak jadi buat menyengsarakan hidup saya. Beliau doa satu kalimat itu aja, terus Allah la tu'adzibha ya Rabb, la tu'adzibha ya, sampai nangis-nangis beliaunya tuh doain saya. Saya ini siapanya? Beberapa menit baru kelihatan. Beberapa menit bahkan beliau nggak lihat saya rupanya kayak gimana. Bisa ada di atas muka bumi ini hati orang yang bahkan mencintai, menyayangi orang yang belum dia kenal sekalipun, baru ketemu beberapa detik sekalipun udah bisa ngedoainnya kayak saya itu adalah anaknya atau cucunya atau orang yang paling disayangin sama beliau. Saya nangis habis-habisan di situ, di lantai rumahnya Hubabah Tiflah. Masya Allah, Masya Allah. Habis selesai saya jalan. Di jalan pulang tuh saya bilang, ya Allah, saya kira ini adalah hari raya paling menyedihkan dalam hidup saya. Ternyata saya keliru. Ini adalah hari raya paling menyenangkan dalam hidup saya. Saya kira yang enak itu cuman makanan. Saya kira yang enak itu cuman melihat pemandangan-pemandangan indah. Saya kira yang enak itu cuman dengerin alunan musik yang menyenangkan gitu. Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Ternyata yang enak adalah rahmatnya Allah yang Allah turunkan ketika seseorang merahmati orang lain. Ketika seseorang menunjukkan kasih sayangnya kepada orang lain. Ternyata yang jauh lebih menyenangkan adalah kasih sayang yang orang lain perlakukan kepada kita, yang orang lain berikan kepada kita. Itu adalah seindah-indah kasih sayang yang pernah saya terima. Hal terindah yang pernah saya terima, teman-teman saudaraku sekalian. Didoakan, disayangi oleh para orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya berhak mendapatkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari situ saya belajar gitu. Dari situ saya belajar. Makanya kalau saya ditanya gitu kan, Ustazah gimana sih caranya bisa menjadi seorang daiyah? Saya bilang saya nggak ngerti gimana caranya. Saya cuma berusaha buat menyayangi semua orang. Masih jatuh bangun teman-teman. Masih gedubrukan. Masih suka salah-salah jalan gitu. Tapi saya belajar dari Hubabah Tiflah salah satunya untuk bagaimana menyayangi semua orang. Kan gitu ya? Jadi kalau saya ditanya, Ustazah sayang gak nih sama yang hadir? Semuanya saya sayangin, semuanya saya cintain dan saya doakan semuanya sesuai dengan hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melepaskan talinya dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan mencintai kita. Saya tahu teman-teman saya sekalian, mohon maaf ya, saya pindah ke sebelah sini. Cahaya mataharinya lumayan ya. Dan gak lama kemudian cahayanya ke sini. Ya. Ikutin saya ya. Saya tahu yang hadir dengan segala problem masing-masing dalam kehidupannya. Tahu saya. Yang hadir lengkap dengan kegelisahannya masing-masing.
Saya tahu yang hadir lengkap dengan permasalahan hidupnya masing-masing. Ada yang kepikiran sama anaknya, ada yang kepikiran sama suaminya, ada yang kepikiran sama rumahnya yang bocor terus-terusan, ada yang kepikiran sama kesehatannya, ada yang anaknya lagi sakit, ada yang kepikiran sama rumah tangganya. Saya tahu yang hadir dengan semua problemnya masing-masing. Saya tahu yang hadir ada yang lagi kesel sama suaminya karena suaminya sedang berbagi hati dengan yang lain. Saya tahu. Emang Ustadzah bisa tahu? Enggak, maksud saya pasti nih diantara yang hadir tuh pasti ada yang begitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi saya juga perlu mengingatkanmu teman-teman saudaraku sekalian, bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar dari semua permasalahan dalam kehidupanmu. Enggak apa-apa yang tenang, enggak apa-apa yang senang, enggak apa-apa yang tenang. Bersama dengan segala permasalahan dalam hidupmu ada Allah dengan segala kasih sayangnya. Permasalahanmu berat, iya. Permasalahanmu kamu rasa besar, iya. Akan tetapi Allah dengan rahmatnya jauh lebih besar daripada semuanya. Ayah saya lagi sakit, saya sampaikan kepada teman-teman. Saudaraku sekalian, akan tetapi Ustadzah sedih, iya. Ustadzah takut, enggak. Kenapa enggak takut? Karena saya tahu yang ngasih sakit Allah, yang ngasih sembuh Allah. Bahkan ayah saya, abah saya punyanya Allah. Kamu sedih boleh, takut jangan. Teman-teman saudaraku sekalian, jangan takut. Jalanin kehidupan ini, jangan pernah takut. Bersama dengan kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada apapun teman-teman. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan nih hati kita hati yang bisa senantiasa menebarkan rahmatnya Allah, menebarkan kasih sayangnya Allah, sama suami yang sayang. Gitu kan ya? Hati yang ngerti menebarkan rahmatnya Allah sama suaminya sayang. Suami sendiri ya, bukan suami orang. Sayang dia sama suaminya. Kenapa gitu? Orang yang Allah jadikan kunci surga kita ada di tangan dia. Gimana gak kita sayangin? Orang lain aja kita disuruh sayangin. Hubabatif lah, baru kenal sama saya aja udah bisa sayang sampai segitunya. Masa kita sama suami kita yang udah berpeluh, berkeringat, bersusah-susah, berusaha pengen punya harga diri di hadapan keluarganya, pengen bisa kerja untuk bisa mencukupi keluarganya, anaknya, istrinya, pengen dia kerja yang benar biar bisa ngasih makan buat istri dan anak-anaknya. Teman-teman saya sekarang, segitunya masa kita nggak sayangin? Orang yang jadi jalan kebahagiaan, jalan kita bisa teman kita untuk menjalani kehidupan, masa kita nggak sayangin? Sayangin. Yang sayang sama suaminya. Mau dia disayangin perempuan lain? Meskipun bukan untuk itu ya, akan tetapi kita sayang sama suami kita. Kalau hati kita penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, maka kasih sayang tersebut akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama anak-anak yang sayang, tuh hati kalau Aidin bakalan sayang sama anaknya. Enggak bawaan marah mulu, ngomel mulu sama anak-anaknya. Enggak. Anaknya ngasih rapot, ada merahnya 1. Makasih ya nak ya. Apaan mah ada merahnya 1? Mama dulu waktu sekolah 5. Udah biasa aja. Teman-teman saudaraku sekalian, biasa aja. Kamu ngarep apa?
apa dari dunia? Nggak ada sempurna di dunia, nggak ada ideal di dunia. Lupakan urusan kesempurnaan, lupakan urusan ideal di dunia ini. Nggak ada. Biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Betul apa enggak? Nggak ada yang nggak diuji di dunia ini. Percaya saya. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang kota, mau orang kampung, mau orang laki-laki, mau perempuan gitu. Mau anak gadis, mau udah nikah gitu kan. Mau nenek-nenek gitu kan. Semuanya lengkap dengan ujiannya masing-masing. Semua orang lengkap dengan perjuangannya masing-masing. Jangan pernah iri sama kehidupan siapapun. Nggak ada. Semuanya lengkap semua. Udah. Kalau kita mendapati ada ketidaksempurnaan dalam keluarga kita, dalam suami kita, dalam diri kita, yang gampang buat maklumin. Allah tuh seringkali memperlihatkan kepada kita di dunia ini ketidaksempurnaan untuk mengingatkan kita dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya yang rahmat, penuhi hatimu dengan kasih sayang dan tebarkan kasih sayang itu kepada siapapun. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah dia dengan pandangan penuh kasih sayang. Insya Allah minal aidin. Hatinya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan menjadi hati yang kembali kepada bayi lagi, hati yang tidak memiliki kebencian terhadap siapapun, hati yang tidak pernah mengerti caranya menyakiti siapapun. Insya amin ya rabbal minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang sukses, faiz, hamba-hamba yang berhasil. Siapa sih hamba yang berhasil? Nah nih, ada definisinya para ulama macam-macam. Ya, ada definisinya para ulama macam-macam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Matal id ya Ali?" "Matal id ya Imam, wahai Amirul Mukminin." Hari raya, hari kita bersenang-senang, hari kita berbahagia, hari kita sukses, itu kapan menurutmu? Sayyidina Ali menjawab, "Kullu yawm la ta'si fihi rabbak fahuwa id." Hari yang sukses, hari yang berhasil, hari raya yang sesungguhnya adalah tiap hari di mana kamu tidak berbuat dosa di sepanjang hari tersebut. Bukan hari di mana kamu bisa membuat sebuah mahakarya dalam kehidupan. Ini menu ini baru saya temukan nih. Menu pepes daging kelinci. Gitu ya. Misalnya, wah ini adalah sebuah mahakarya. Atau hari yang berhasil adalah hari di mana kamu dapat hadiah berlian dari suamimu. Misalnya hari paling berhasil adalah hari di mana kamu mendapatkan hadiah rumah dari anak-anakmu gitu. Kejauhan teman-teman saudariku sekalian. Dah yang bener aja dah. Hari sukses kamu bisa bikin tiap hari. Di mana satu hari kamu tidak berbuat maksiat kepada Allah, tidak berbuat dosa pada hari tersebut, maka itu adalah hari kesuksesanmu dalam kehidupan. Hari ini gak ada ngomelin suami, hari ini gak ada marahin anak-anak, hari ini gak ada ngomongin orang, hari ini gak tinggal sholat, hari ini sholatnya semua berjamaah, apalagi itu gitu kan. Hari ini saya gak ada bohong, hari ini saya gak ada nyakitin orang, hari ini saya gak ada benci siapapun, hari ini mata saya gak nonton yang gak benar, hari ini telinga saya gak seneng, gak ada dengerin orang-orang yang sedang bergunjing. Oh,
hari ini saya nggak berbuat maksiat. Fahuaid, kata Sayyidina Ali, itu adalah hari rayamu, itu adalah hari suksesmu, itu adalah hari beruntungmu, teman-teman saya sekalian. Ada lagi Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ketika ditanya tentang hari raya, beliau menjawab khamsat ayyam. Ada 5 hari raya itu bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah laki ataupun perempuan, 5 hari ini adalah hari raya bagimu. Hari apa aja itu? Yang pertama kata beliau, hari suksesmu yang nomor 1. Hari di mana kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah ridho padamu. Hari kamu mati dan Allah menerimamu dengan penuh kasih sayang. Hari di mana kamu datang mengetuk pintu Allah dan Allah membuka ketukanmu, menerimamu dengan pandangan cinta, menyambutmu dengan rahmatnya. Itu adalah seindah-indah hari raya bagimu, teman-teman. Hari suksesmu. Kamu jadi hamba yang sukses bukan yang bisa ngumpulin banyak harta, bukan yang paling pintar, bukan, teman-teman, bukan. Wah, dia sukses nih, pinter. Belum tentu. Nih yang berdiri di depan ini belum tentu sukses. Kalau penilaian suksesnya adalah seperti yang disampaikan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini. Kita hanya semuanya berusaha dan berdoa. Kita hanya bisa berharap, ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, terima kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Apabila datang kami kepadamu, ya Allah, tatkala datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Matikan kami sedangkan Engkau membuka pintu rahmat-Mu lebar-lebar. Karena fa in tatrud faman narju siwaka. Kalau Allah tolak, kalau Allah usir, ke pintu siapa kita akan datang, teman-teman? Nih kalau waktu hidup di dunia, kita ada hajat, kita perlu sesuatu, kita minta sama saudara kita, dia nggak ngasih, kita minta sama saudara yang lain. Saudara-saudara nggak ada yang ngasih, kita minta sama teman, teman-teman nggak ada yang ngasih, tetangga-tetangga kita ketuk pintunya. Ada banyak pilihan pintu yang bisa kita datangi sewaktu kita hidup di dunia ini. Akan tetapi begitu kita mati, nggak ada yang kita datengin selain Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, kita dikembalikan, dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kamu mati, saat aku mati, aku dan kamu dipulangkan kepada Allah. Dipulangkan kepada Allah, hanya kepada Allah. Kalau Allah tolak, gimana ceritanya coba? Kalau kamu ditolaknya ketika kamu datang, mau pergi kemana coba? Kalau saya ditolak Allah, mau pergi kemana saya coba? Teman-teman saudaraku sekalian, benar-benar nih, saat kita mati Allah berkenan menerima, itu adalah saat sukses kita. Jangan bilang kita sukses di dunia ini. Dan jangan pernah menghakimi seseorang gagal di dunia ini. Kamu gak tahu saat matinya seperti apa. Kamu gak tahu. Meskipun lihat orang kayak gimana keadaannya sekarang. Ih, ganti-ganti laki-laki mulu. Ih, tiap hari dianterin sama cowok beda-beda mulu. Ih, kayak gitu. Perempuan macam apa itu? Jangan. Kamu gak tahu saat akhir kematian dia seperti apa?
Dan gak usah pedulikan itu, karena kamu bahkan gak tahu saat akhir kematianmu seperti apa. Kamu gak tahu nasibmu kok, ngapain mengurusin nasibnya orang. Kamu gak tahu saat mati nanti kamu bagaimana. Teman-teman saudaraku sekalian, kita hanya berharap, kita hanya berusaha. Gak ada nih diantara kita yang sudah dapat jaminan. Gak ada, gak saya gak kamu, gak ada. Gak ada. Makanya yang bisa kita lakukan di sepanjang hidup kita ini adalah cari banyak tali, teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa ustazah majelisnya seneng kalau diawali dengan sholawatan, diawali dengan maulid? Ini permintaan saya, Bu. Permintaan saya di majelis-majelis tuh banyak. Saya aturin baca maulid dulu sebelum kajian. Kenapa gitu? Biar kita punya banyak tali. Kalau Allah sampai tidak merahmati kita, kita mau datang ke Nabi Muhammad. Biar talinya Nabi Muhammad terulur kepada kita. Ya Rasulullah, aku cinta padamu. Ya Rasulullah, aku selalu bersolawat padamu. Ya Rasulullah, aku suka qiyam baca salam kepadamu. Rasul, tolong selamatkan aku. Kenapa di setiap majelis saya suka baca tawasul kepada orang-orang solehah, kepada Sayyidah Khadijah, kepada Sayyidah Fatimah? Apa menurutmu teman-teman? Kita nyari tali, kita nyari pintu, kita nyari seseorang untuk bisa memasukkan kita kepada pintunya Allah. Biar kalau kita ada apa-apa di akhirat, Sayyidah Khadijah kali-kali ngelihat kita terus bilang, ya Allah, dia selalu bertawasul kepada saya waktu di dunia. Ya Allah, dia sering nyebut-nyebut nama saya waktu di dunia. Ya Allah, selamatkanlah dia dengan bantuan saya ya Allah. Itu harapannya. Itu harapannya teman-teman saudaraku sekalian. Itu harapannya. Sekali lagi, tidak ada di antara kita yang sudah punya jaminan dengan keselamatan kita di hari akhirat nanti. Kita hanya sedang berusaha. Kita hanya sedang berharap-harap cemas. Sambil masing-masing dari kita menanti saat ajal menjemput kita akan jadi seperti apa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Li khamsatun udfi biha naral jahimil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, da'wah ajibah tamah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
Teman-teman sekalian saya muliakan, hari keduanya hari apa? Tadi kan dibilang ada 5 hari raya nih. Hari yang pertama, hari saat kamu menghadap Allah, Allah meridhoimu, Allah menerimamu, Allah menjemputmu dengan kasih sayangnya. Itu hari yang pertama. Hari keberuntungan kita yang kedua kayak apa? Hari nanti, di saat kamu berada di padang mahsyar, hari nanti, di saat kamu ditimbang amal ibadahnya, amal ibadahmu lebih berat daripada dosa-dosanya. Itu dia. Sekarang belum sukses kita, mau ada gelarnya banyak di depan, profesor, doktor, mau sekolahnya S1, S2, S Daud. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau kamu dimuliakan orang kayak apapun di dunia ini, mau kamu diharap-harap orang kayak apapun di dunia ini, kamu belum jadi orang sukses kecuali satu tadi, jika kamu nanti menghadap Allah, Allah berkenan menerimamu dengan rahmatnya. Dan jika nanti di saat amalmu ditimbang, amal perbuatanmu lebih berat daripada dosa-dosamu. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka ibunya adalah hawiyah. Ma adraka ma hiya? Kamu tahu ibu hawiyah ini ibu yang mana? Narun hamiyah, neraka yang berkobar-kobar besarnya. Kok disebut ibu sama Allah? Kayak ibu soalnya kalau ketemu sama anaknya dipelukin. Jadi ini kata Allah, orang kalau ringan timbangan amal kebaikannya, yang gede adalah dosa-dosanya, dosa-dosanya mengalahkan pahalanya, dia adalah hamba yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala, siap-siap disambut sama ibunya yang adalah neraka hawiyah. Ibunya akan memeluk mesra anaknya tersebut. Serem benar. Teman-teman, kalau kamu lagi dalam keadaan yang menegangkan di dunia ini, apaan aja, anak lagi sakit kamu tegang, suami lagi apa kamu tegang, kan begitu ya? Kamu sendiri kan sering tuh ada dalam posisi-posisi yang menegangkan gitu kan. Waduh, ini kayaknya urusan hidup mati nih. Waduh, ini kayaknya urusan berat nih. Gak ada teman-teman, dibandingkan dengan urusan-urusan yang saya sebutkan, itu ketegangannya level-level kecil semuanya. Ntar kalau kamu mau tahu ketegangan, kalau kamu mau tahu adrenalin kamu terpacu, ketakutan, setengah mati, cemas, galau, tar di akhirat. Dunia ini apa-apaan jangan dicemasin. Ini penyakitnya orang zaman sekarang nih, namanya anxiety. Kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan, takut sama ini sama itu, takut ngeliat kecoa aja udah kayak ngeliat malaikat Israel. Teman-teman sih sekalian, sama apaan takut, sama ini takut, punya trauma, punya ini segala macam. Nggak ada tuh. Kalau kamu tahu ketegangan yang sesungguhnya di akhirat,
kamu tahu kepanikan yang sesungguhnya di akhirat nanti, kamu akan lihat bahwa kepanikan di dunia ini nggak ada artinya. Kamu dalam hidup ternyata terlalu banyak menegangkan sesuatu yang sebenarnya nggak tegang. Tegang tuh di akhirat, cemas tuh di akhirat. Itu baru saat amal kamu ditimbang. Lihatin pahala kebaikan, habis itu ditimbang lagi keburukan. Dan Allah cerita dalam Al-Quran, ya Allah takut. Kadang-kadang nih kalau baca Al-Quran, nggak ngerti itu nggak enak, tapi ngerti itu takut teman-teman. Kalau lagi baca tuh ada di surat Kahfi itu, yaqulul kafiru ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya ampun, nih buku catatan kayak apaan sih nih? Kenapa sih ada buku kayak begini modelnya nih? Dosa kecil, dosa besar semuanya kecatat. Catatan besar, catatan kecil semua kenapa kecatat? Katanya Sayyidina Ibnu Abbas, bahkan saat kamu tertawa, kamu gak ditulis kamu ketawa, tapi ketawanya berapa banyak, hahaha, semuanya ketulis. Gak ada yang kelewat dari catatan para malaikat. Serem benar. Dan itu semuanya ditimbang. Jadi pemberat entah kebaikan ataukah keburukan. Jadi yang akan memenuhi entahkah itu timbangan pahala ataukah itu timbangan dosa. Saat itu aku dan kamu akan tegang teman-teman. Ngeliatin sambil berharap-harap cemas, sambil ketakutan, ya Allah, akankah kebaikan ataukah keburukan yang memenuhi timbangan amal. Makanya kenapa kita perlu banyak sholawatan, biar kalau sampai ada apa-apa hari itu kita bisa berharap-harap sama Nabi Muhammad. Ada tuh orang timbangannya sama, imbang, sama persis antara kebaikan sama keburukan, antara pahala sama dosa. Allah bilang sama malaikat, ada yang kelewat, coba perhatikan lagi. Dilihat lagi, ada, dia bilang gini sama orang, sama ibunya. Gitu. Kata malaikat, kalau gitu udah ketemu ya Allah, dia lebih berat dosanya daripada pahalanya. Dia lebih berat dosanya daripada pahalanya. Serem bener. Makanya jangan pernah remehkan dosa. Takutnya saat timbangan kita seri, dosa itu tuh yang bakalan jadi pemberat timbangan dosa kita. Jangan pernah remehkan dosa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari berikutnya, hari keberhasilan kita kapan? Sebenarnya ini yang nomor 2, yang tadi itu nomor 3. Hari yang menegangkan, hari kesuksesan kita adalah saat buku rapot kita dibagikan, dan ini sebelum ditimbang. Ini udah Allah kasih clue saat buku rapot kita dibagikan. Akankah timbangan amal kita lebih berat ataukah perbuatan dosa kita lebih banyak? Kenapa gitu? Karena di saat buku rapot dibagikan itu udah dari cara malaikat membawa dan cara kita menerimanya itu udah kelihatan buku rapot kita tuh hasilnya kayak gimana. Kayak gimana? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada orang-orang yang diberi catatan rapotnya, buku amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Jadi dia nerimanya pakai tangan kanannya.
Ya Ustazah kalau gitu kan ya tinggal kita terima aja pakai tangan kanan. Nggak bisa. Hari itu anggota tubuh kamu tidak berada dalam kendalimu. Ia berada dalam kendali Allah. Jadi kamu nggak bisa ngatur hari itu. Mau nerima tangan kanan, tangan kiri gitu nggak bisa. Itu udah caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kamu hari itu kemarin catatannya kamu ambil dengan tangan kanan, tapi kalau Allah menggerakkan tangan kiri untuk menerimanya, berarti kamu bukan termasuk di antara ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Fa amman utiya kitabahu biyaminih. Ada orang-orang yang menerima catatan buku rapotnya dengan tangan kanannya. Saufa yuhasab hisaban yasira. Artinya dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dikembalikan kepada keluarganya, dikumpulkan kepada keluarganya lagi dalam keadaan masrura, penuh kegembiraan. Kamu sayang sama anakmu, berusahalah agar amal ibadahmu diterima Allah, sehingga kamu ketika menerima catatan amalmu pakai tangan kanan, kamu dihisab dengan hisaban yang mudah, dibalikin. Anak-anak kamu semuanya bisa kumpul bareng. Makanya kalau nasehatin anak-anak gak usah yang tuh kamu tuh gak bisa kayak anaknya tetangga, gak usah. Ngapain anak kita dibanding-bandingin sama anak tetangga? Kan gitu ya? Teman-teman sekalian, kalau nasehatin anak, nah mama sayang sama kamu. Mama bisa berharap barengan sama kamu dunia akhirat. Mama gak sanggup nak jauh-jauh dari kamu nak. Mama gak sanggup jauh dari kamu. Mama gak mau jauh dari kamu, gak di dunia, gak di akhirat. Jadi yuk kita ada di jalan taat kepada Allah. Jangan tinggal sholat nak, biar kita bisa dikembalikan sebagai keluarga yang utuh di akhirat nanti. Gitu nasihat yang berbobot sama anaknya. Bukankah begitu yang kamu rasakan? Ada di sini ibu yang gak sayang sama anaknya? Ada di sini ibu yang gak sayang sama anaknya? Sayang semua. Bilangin anaknya, nak, kamu gak sayang apa sama mama? Sayang mah. Mama sayang banget loh sama kamu. Sayang banget. Gak sanggup kalau di hari akhirat nanti kita gak barengan nak. Kata Allah tuh yang bakal dikumpulin barengan, yang dihisab dengan hisaban yang mudah, yang nerima buku catatan amal, buku rapot kehidupan kita pakai tangan kanan. Yuk kita bagusin rapot kita. Nah itu berarti itu udah pemenang-pemenang tuh. Yang nerima catatannya pakai tangan kanan. Fa'amman utiya kitabihi. Adapun orang-orang yang nerima buku catatan amalnya min wara'i dhahri, dengan dilempar dari belakang punggungnya, ya Allah. Ada yang nerima pakai tangan kanan, ada yang nerima pakai tangan kiri. Itu kalau yang tangan kiri tuh merahnya banyak tuh. Kalau yang tangan kanan tuh nggak ada merahnya tuh. Kalau tangan kiri ada merahnya, meskipun nggak banyak. Ya, tangan kiri tuh nerimanya tuh. Waduh, serem tuh. Nah ini harus ada perhitungannya nih. Nah itu bakalan ada perhitungannya gitu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala merahmatimu, masuk surga, tapi mangkal dulu di neraka, transit dulu di neraka, buat ngapusin angka-angka yang merah yang ada dalam rapotmu. Yang paling ngeri yang dilempar dari belakang punggung. Jadi ada malaikat ngasih rapotnya aja nggak hormat. Rapot fulan bin fulan, kita datang dilempar dia, nyampe ke punggung kita, sakitnya bener. Di saat dilempar dari belakang punggungnya, apa yang akan terjadi? Fasawfa yad'u thubura. Dia akan berteriak, ya ampun celakanya saya. Ya Allah, naas bener saya. Ini baru nih sial yang sebener-benernya sial. Ini baru nih naas yang sebener-benernya naas. Ini baru nih
Yang namanya sesuatu yang kamu nyesel dan gak ada baliknya buat nyeselnya itu. Kalau nyesel di dunia nih masih bisa disusuli teman-teman. Tapi udah nyesel di akhirat, angkat tangan kita. Kita gak bisa buat apa-apa. Bi'san nadamah, nadamah yaumal qiyamah. Seburuk-buruknya penyesalan adalah penyesalan di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Dah Bu, Dek, gak usah kepikiran bikin dosa. Udah deh, kalau kamu lagi kepikiran pengen pacaran, kamu ingetin ucapan saya nih. Wah Allah, ntar gimana kalau dilempar dari belakang punggung? Ya Allah, ntar gimana kalau dihisap dosanya kebanyakan? Ya Allah, gimana nih ntar kalau saat mati nggak bisa husnul khotimah? Ibu, para istri, kalau kamu mau durhaka sama suamimu, mau marah-marah, ngomel-ngomel sama suamimu, ingetin nih ucapan saya. Biar kamu bisa lebih sabar. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hidup kita insya Allah. Amin. Yang berikutnya, hari raya yang nomor 4. Hari kesuksesan kita yang nomor 4. Adalah saat kita melewati jembatan. Aduh, ini nih yang paling tegang nih. Kalau kita terjerumus, tergelincir kaki kita masuk ke dalam api neraka. Paling ngeri ini. Saat lewat jembatan. Kalau kakimu sampai terjerumus masuk ke dalam api neraka. Bisa apa kita? Di bawah kemahaagungan kekuasaan Allah bisa apa kita? Lewat jembatan. Tipis lebih daripada rambut, tajam lebih daripada pedang. Ceritanya Nabi Muhammad SAW. Seberapa panjang jembatannya dari situ ke situ? 30 meter. Oh, lebih panjang dari itu. Berapa? 100 meter. Lebih panjang daripada itu. Berapa panjangnya? Sepanjang 500 tahun perjalanan. Jadi kalau orang jalan kaki, nyampenya 500 tahun kemudian. Ya gimana mau lewatnya dong kalau kayak gitu caranya? Ada hamba-hamba yang diselamatkan sama Allah. Kamu lewat tidak dengan kakimu, tapi dengan imanmu. Ini yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah iman. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Karena siapa yang selamat berarti masuk pintu surga. Siapa yang gak selamat berarti terjerumus masuk ke dalam api neraka. Kita lewatnya pakai iman, teman-teman sekalian. Makanya terus minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan pernah cabut hidayah iman yang telah kau karuniakan dalam hati kami ya Allah. Gitu. Minta sama Allah SWT. Allahumma rzuqni imanan daiman yubashiru qalbi. Ya Allah, taruhkan dalam hati kami keimanan yang merajai seluruh hati kami ya Allah, yang bertahta kuat kokoh di dalam hati kami. Minta iman sama Allah Subhanahu wa taala biar kita bisa selamat saat melewati jembatan. Tegang teman-teman. Woi, ada tuh yang pertama-tama nyampe tuh, yang melewati jembatan dengan seperti sekelebatan mata. Torfat ain. Kayak udah langsung nyampe gitu ya. Nyampe di ujungnya. Padahal mestinya 500 tahun perjalanan. Tapi dilewatin hanya dengan cepet banget dah. Tahu udah nyampe aja. Jauh ke surganya Allah SWT. Nabi Muhammad lewatnya kayak gitu. Semuanya lewat.
Nabi-nabi pun lewat. Tapi ya itu dia, mereka lewatin jembatan tersebut sekejapan mata aja gitu. Di belakang mereka ada orang-orang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Lewatnya kayak barkil khatir, kayak yang pertama ya, kayak barkil khatir, kayak sekelebatan mata gitu, kayak sekelebatan kilat. Udah nyampe aja gitu. Ini yang keduanya nih, lewatnya itu kayak angin, rih, kayak angin yang bertiup. Nyampe tuh. Tapi kan perlu waktu tuh ya. Ada lagi tuh jaraknya dari orang-orang yang pertama tadi itu. Melewati jembatan Sirat seperti suara angin yang bertiup. Ada orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Sesudah mereka nih, tingkatan orang-orang saleh, nah ini mereka melewati jembatan Sirat tersebut seperti penunggang kuda yang cepat. Cepat gitu. Di belakang mereka ada kayak orang lari. Habisnya itu ada yang kayak orang jalan. Ada juga yang lewati jembatan Sirat merangkak. Ngeri bener. Merangkak. Teman-teman, di manakah kita hari itu? Siapakah kita hari itu? Enggak saya, enggak kamu. Saya ulangi, belum ada jaminan keselamatan kita. Enggak ada yang bisa diandalin. Tidak garis keturunanmu, tidak ibadahmu, tidak ilmumu. Enggak ada yang bisa diandelin. Yang bisa diandelin cuman rahmatnya Allah. Udkhulul jannata birahmati. Masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Sebab ibadah kita belum tentu diterima. Sebab ilmu kita belum tentu manfaat. Anak-anak kita belum tentu manfaat. Harta kita apalagi yang kita sedekahkan belum tentu diterima. Yauma la yanfa' mal wala banun, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu enggak manfaat orang bawa anak. Hari itu enggak manfaat orang bawa harta. Yang manfaat orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat. Hati yang enggak punya kebencian, kelompok yang tadi saya bilangin minal aidin. Itu dia tuh bakalan melewati hari-hari berat sehingga mereka yang minal aidin akan menjadi minal faizin. Ada yang udah jalan cukup jauh, tahu-tahu ke gelincir kakinya, masuk dalam api neraka. Sekali lagi nih yang kayak beginian nih perlu Nabi Muhammad. Makanya Bu, Dek, Kak, jangan mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad, rugi di kita. Jangan mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad, kita yang rugi. Sebab yang punya syafaat di hari-hari berat ini Nabi Muhammad. Sebab yang bisa nolong orang pada hari itu Nabi Muhammad, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi itu yang pertama lewatin jembatan Sirat. Tapi Nabi gak mau masuk surga, berdiri di pintu surga. Ngapain wahai Rasul? Ngeliatin umat saya, kata Nabi. Liatin umat saya, satu-satu saya liatin. Nah ada nih orang-orang yang di saat masuk nih mau terjerumus ke dalam api neraka, dia karena gede cintanya sama Nabi, mudah-mudahan kita jadi salah satunya. Meskipun kita gak berharap jadi orang yang terjerumusnya ya. Tapi kalau ada apa-apa gitu, kita berharap cinta kita nih bisa manfaat kepada Nabi Muhammad. Dia dikasih lihat wajah Nabi Muhammad. Di saat terjerumus masuk ke dalam jembatan Sirat, terjerumus dari jembatan menuju kepada api neraka yang berkobar-kobar di bawahnya. Neraka Jahim yang paling atasnya, teman-teman. Itu saat yang seperti itu dia dikasih lihat wajah Nabi Muhammad
yang menunggu di pintu surga. Dia pun akan berteriak, wa Muhammadah, wa Sayyidah, wa Nabiyah. Nabi Muhammad tolongin saya, Nabi Muhammad selamatin saya, Nabi Muhammad kesianin saya. Kata Nabi, faltafattu, aku pun menoleh kepadanya. Kemudian aku berkata, Allah selamatin. Kata Nabi, aku pun menuju padanya. Fa akhadtu bi ujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu sebelum sempat masuk ke dalam neraka. Tarik sama Nabi. Nabi itu dari sayangnya sampai nggak bilang tangan, teman-teman. Takut kalau yang dipegangnya tangan, takut merosot lagi. Sama Nabi bilang, lengan kamu yang saya tarik. Kalau nyelamatin lengan kan bakalan selamat. Kalau nyelamatinnya tangan, bisa tenggelam tuh teman-teman. Makanya yang diselamatin tuh sama Nabi Muhammad lengan. Subhanallah, subhanallah. Emang dah gak ada yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad. Maaf teman-teman, kalau suamimu hari itu masuk surga, dia udah bisa ketemu bidadari, lupa sama bininya. Bener dah. Biar kamu harus sayang sama suamimu, tapi cinta mendewakan suamimu jangan. Sampai suami ngajakin maksiat kamu iyain aja, jangan. Suamimu ngasih kamu uang haram kamu nggak peduli, jangan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang paling sayang sama kita Nabi Muhammad, yang dekat sama Nabi Muhammad. Jangan boleh cintamu kepada Nabi Muhammad kamu gadaikan untuk cinta siapapun di atas muka bumi ini. Dan kalau ada orang ngajakin kamu gak boleh cinta sama Nabi Muhammad, jangan percaya. Kalau ada orang bilang gitu, ngapain sih berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Kamu jangan menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini ngaco. Jangan menduakan Allah dengan Nabi Muhammad, maksud kamu apa? Orang Nabi Muhammad tuh kekasih Allah kok, ngajakin kita ke jalan Allah. Masa menduakan Nabi Muhammad tuh sama aja kayak gini loh. Kamu kalau mau jadi orang baik, jangan pernah menduakan gurumu jangan pernah menduakan orang tuamu dengan gurumu. Nih gimana sih? Atau jangan pernah menduakan orang tuamu dengan gurumu. Kamu harus cinta sama orang tuamu dan gak boleh cinta sama gurumu. Ini kan ngaco. Guru itu ngajakin bakti sama orang tua, betul gak? Masa kita gak sayang sama guru kita? Masa kita gak cinta sama guru kita? Bukan berarti kalau kita cinta sama guru kita menduakan orang tua kita. Gak gitu konsepnya, gak gitu modelnya teman-teman. Yang cinta sama Nabi Muhammad, yang sayang sama Nabi Muhammad, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang rindu sama Nabi Muhammad, taruh Nabi Muhammad dalam hatimu teman-teman. Karena kalau ada apa-apa sama kamu bisa panggil Nabi Muhammad. Tapi kalau hatimu gak cukup cinta sama Nabi Muhammad, hari itu kamu terjatuh, Allah gak kasih Nabi Muhammad dengar suaramu, kamu tidak diizinkan Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad hari itu. Siapa yang bisa tolong kamu? Gak ada. Makanya emang mesti banget cinta sama Nabi. Mesti banget cinta sama para wali. Mesti banget cinta sama orang-orang soleh. Karena mereka bisa menyelamatkanmu hari itu teman-teman. Dengan syafaat mereka. Dengan berkah mereka. Bisa mereka seperti itu. Jadi sekalian saya muliakan. Siapa yang selamat saat melewati jembatan Sirat sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia adalah peraih kesuksesan yang sesungguhnya. Yang terakhir, orang yang sukses, hari-hari yang sukses adalah saat hari kamu dimasukkan ke dalam surga
diizinkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah yang berseri-seri di surga sana. Siapa mereka? Orang-orang yang diizinkan untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bisa masuk surga, tuh, dah, silahkan berbangga. Kalau kamu bisa masuk surga, silahkan busungkan dada. Kalau kamu bisa ada di surga, silahkan tuh, mau nyibir orang, liatin dong saya. Tar di sana aja. Mau sombong boleh, tar di sana. Mau bangga boleh, tar di sana. Tapi selagi masih kamu di dunia dengan keadaan kematian yang belum jelas, apa yang mau kamu sombongin, teman-teman? Apaan yang hebat dari seseorang yang belum tentu selamat saat melewati jembatan Sirat? Apa yang hebat dari seseorang yang saat mati nggak tahu apakah ia akan bawa iman ataukah iman telah tercabut dari dalam hatinya? Apa yang hebat dari seseorang yang saat amal ibadahnya ditimbang bisa jadi dosanya lebih berat daripada pahalanya? Apa yang hebat dari seseorang yang bisa saja menjadi orang yang ketika diberikan buku rapotnya dilempar dari belakang punggungnya? Apa yang hebat? Maka setiap kali kamu merasa berbangga dari orang atas pencapaian-pencapaian dalam kehidupan, ingat-ingetin ucapan saya. Sampaikan kepada dirimu, kamu bangga dari apa? Apakah udah datang jaminan surgamu? Kamu ngerasa hebat dari apa? Apakah sudah ada catatan surgamu udah kamu dapat? Kamu bangga dari apa? Kalau sampai di hari akhirat kamu masuk ke dalam neraka, apa yang bisa dibanggain darimu itu, wahai diriku? Kita bukan siapa-siapa sampai langkah kaki kita menuju surga. Kita bukan siapa-siapa sampai Allah berkenan menerima kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kita bukan siapa-siapa kecuali di hari jika kamu diizinkan Allah untuk menatap indah wajah Nabi Muhammad. Kamu hari itu sesiapa? Kalau nanti di hari akhirat Nabi Muhammad berkenan menyebut namamu. Kalau nanti di hari akhirat kamu bisa salaman sama Nabi Muhammad, kamu sesiapa? Kalau nanti di hari akhirat kamu bisa nyium wangi Nabi Muhammad, kamu bisa dengar suara Nabi Muhammad, kamu bisa bilang sama Nabi Muhammad, Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi Muhammad terus jawab, Waalaikumsalam Halimah. Kamu sesiapa hari itu? Tapi sebelum datang hari itu, kamu bukan sesiapa. Tidak Halimah, tidak Fatimah, tidak Zainab, tidak Nur, tidak Erna, tidak Wati. Siapapun kamu, apapun namamu, apapun profesimu, apapun gelarmu, apapun tingkatan sekolahmu, teman-teman saudara sekalian, kamu belum sesiapa sampai suatu hari nanti. Semoga kita menjadi seseorang yang kelak di hari akhirat berhasil mendapatkan segala keberuntungan, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyah, semoga berhasil minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga berhasil meraih segala keberuntungan, semoga berhasil menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Semoga diampuni segenap dosa kita, semoga kita dikaruniai hati yang tidak tega menyakiti siapapun, hati yang tidak mengerti membenci orang lain. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, tafina min jamil fitan wal mihan bu'us wadair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, taubatan qablal maut, syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, warzuqna murafaqatan bin nabiyil karim. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, wa minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la aiban illa satartah, wa la hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon keberkahan suratul Fatihah dan sholawat suratul Fatihah sekali dan sholawat tibil kulub 8 kali. Bacanya gak usah pakai lagu biar cepat. Diniatkan buat abah saya, boleh ya? Mudah-mudahan beliau dimudahkan pelaksanaan operasinya besok hari, nggak ada halangan apapun, lancar semuanya, berkah manfaat insyaallah, dan juga beliau biar sehat kembali, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga umi saya juga doakan mudah-mudahan sehat afiat panjang umur fi taatillah insyaallah. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyat syifa ajilan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه midada kalimatih. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.